Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya tercatat sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW senantiasa memberikan tausiah mengenai hukum puasa Ramadan. Beliau juga menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan yang tujuannya untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada kaum muslimin agar dapat maksimal menjalankan ibadah puasa sehingga menjadi insan yang bertakwa. Bulan Ramadan yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya yang pertama, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Sebab di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, sebagaimana disebutkan di dalam salah satu ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar hanya dapat kita jumpai di dalam bulan Ramadan. Yang ini berarti bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dan tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, amalan yang paling dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya pada bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah telah mencontohkan bagaimana menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa pada bulan Ramadan Rasulullah selalu bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Maka sudah seharusnya pada bulan Ramadan ini kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran atau tadarus Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah dengan membacanya, memahami, mengkhatamkan, mentadaburi, menghafal, dan mempelajari Al-Quran. Keutamaan yang kedua, bulan Ramadan merupakan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah menyebutkannya sebagai Syahrul Mubarak karena memang bulan Ramadan bulan memberi keberkahan, baik keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat, yaitu pahala yang diberikan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika Ramadan tiba Rasulullah bersabda, sesungguhnya bulan yang penuh berkah telah datang kepada kalian. Yang dimaksud dengan keberkahan di sini adalah dilipat gandakan semua kebaikan hambanya.
Allah pula menyediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya itu saja, suatu ibadah sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan bernilai wajib, sedangkan ibadah wajib yang dikerjakan di bulan Ramadan itu senilai dengan 70 ibadah wajib yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan pada bulan itu, seolah-olah ia mengerjakan satu perbuatan wajib pada bulan lainnya. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan wajib pada hari itu, seolah-olah ia mengerjakan 70 kebaikan di bulan yang lainnya. Tetapi Ramadan tidak hanya memberi keberkahan di akhirat dengan hanya menuai dan melipat ganda pahala, namun juga membawa keberkahan terhadap kehidupan dunia kita, yaitu dengan bertambahnya dan melimpahnya rizki seseorang. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya dengan cara melaksanakan puasa, memperbanyak tadarus Al-Qur'an dan ibadah sunnah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan yang ketiga, bulan Ramadan juga merupakan bulan ibadah dan ketakwaan. Pada bulan Ramadan inilah Allah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa sebulan penuh. Tujuannya agar ia menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oleh karena itu di bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak sholat tarawih, witir, i'tikaf, tadarus Al-Quran, sedekah. Dengan menjalankan berbagai ibadah inilah maka diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Inilah cita-cita tertinggi, harapan dan doa setiap muslim kepada Allah. Melalui sholat tarawih dan witir setiap malam selama bulan Ramadan yang dilakukan, kita diharapkan terbiasa dengan melakukan sholat sunnah. Melalui tadarus Al-Quran, maka kita diharapkan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu pula dengan ibadah i'tikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, diharapkan terbiasa dengan melakukan ibadah setiap waktu. Kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, keutamaan yang keempat, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta syaitan-syaitan diikat. Rasulullah bersabda, apabila masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Imam Ibnu Rajab mengomentari hadis ini. Kemudian beliau berkata, bagaimana mungkin orang beriman tidak gembira dengan dibukanya pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertaubat serta kembali kepada Allah Ta'ala tidak gembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira ketika para syaitan dibelenggu? Dengan demikian, pada bulan Ramadan adalah dibuka peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga dan ditutup peluang masuk ke neraka. Peluang berbuat maksiat di bulan Ramadan ditutup dengan ibadah puasa. Terlebih lagi para syaitan yang menjadi guru para pelaku maksiat diikat dan dipenjara di bulan Ramadan, karena puasa itu adalah perisai penahan kemaksiatan. As-sihamu junnatun, asyamu junnatun, puasa itu perisai pencegah maksiat. Bulan Ramadan memang bulan momentum yang sangat kondusif untuk beribadah, beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Kemudian keutamaan yang kelima, bulan Ramadan merupakan syahrul maghfirah,
bulan pengampunan dosa. Nabi bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Allah menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapusan dosa melalui puasa Ramadan, qiyam Ramadan, sholat malam, sholat tahajud, sholat witir. Barang siapa, kata Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain juga disebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, masih banyak lagi keutamaan, keistimewaan dan kelebihan di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, memberikan gelar kepada bulan Ramadan sebagai Sayyid Asy-Syuhur, penghulu segala bulan. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah dengan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, agar kita dapat meraih berbagai keutamaan yang disediakan oleh Allah pada bulan yang mulia ini. Demikian kultum yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.